Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nur Fatimah dari Manajemen 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Langsung saja, dalam Undang Tindak Korupsi, ada Indonesia telah memiliki TAP MPR nomor 11/MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dari ketentuan itu lahir pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi. Meskipun menurut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, keberadaan pengadilan tipikor yang diatur berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 dan dianggap inkonstitusional dan memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang pengadilan tipikor secara khusus. Robert Klitgaard merumuskan pengertian umum korupsi dalam rumus C sama dengan M ditambah D dikurangi A. Dari rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa korupsi yaitu K adalah fungsi dari M yaitu monopoli ditambah kewenangan D discretion dikurangi akuntansi yaitu A. Ada 7 kategori korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif. Kedua, korupsi pemerasan. Ketiga, korupsi investif. Keempat, korupsi perkerabatan atau nepotisme. Kelima, korupsi defensi. Keenam, korupsi otogenik. Dan yang terakhir, korupsi dukungan. Upaya pencegahan korupsi yaitu ada penguatan lembaga, yaitu seperti pembentukan KPK, pembentukan pengadilan tipikor, kejaksaan, kepolisian, reformasi birokrasi. Yang kedua ada regulasi atau peraturan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU PT-PK. Berikut ada strategi pemberantasan korupsi, yaitu ada strategi preventif, strategi represif, dan restoratif. Jenis korupsi di korporasi menurut UNCAC. Penyuapan yaitu bribery. Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Yang berikutnya ada pencucian uang atau money laundering, adalah suatu upaya pembuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Ada juga korupsi sektor pelayanan publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Misalnya dalam pemerintahan, mereka menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Faktor pendorong korupsi di Indonesia ada konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, ada gaji yang masih rendah, ada kampanye politik yang mahal, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, ada lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama, dan yang terakhir ada lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Berikut ada langkah-langkah menanggulangi korupsi. Ada 3, yaitu yang pertama, membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu. Kedua, membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat. Ketiga, melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan petunjuk instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.
Terakhir ada peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pertama-tama, korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Peran aktif mahasiswa pada umumnya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor pergerakan gerakan anti korupsi di masyarakat. Dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu ada di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal dan nasional. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.